Hai guys, welcome back to BH Natya Bincang Horor with Natya. Episode kali ini adalah episode kedua, di mana ini adalah episode lanjutan dari episode yang udah tayang minggu lalu tentang kematian tragis content creator atau influencer. Di episode 1 kemarin kita bahas tentang kematian tragis Valeria Marquez yang meninggal pada saat melakukan live streaming. Kalau misalnya kalian pengen nonton, boleh klik link yang ada di description biar lebih nyambung ketika menonton episode ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ke-update kalau misalnya ada episode BH Natya yang baru. Nah, sesuai janji aku, kalau di episode kali ini kita akan membahas tentang kasus Amanda Borges. Tadi aku sampai googling guys, pengucapan Amanda Borges. Jadi tulisannya Borges tapi bukan Borges dibacanya, tapi Borges. Coba komen yang bisa bahasa Spanyol. Spanyol ya, bener gak sih? Bener ya? Yang bisa bahasa Spanyol bener gak pronunciation aku? Nah, di episode kali ini sebenarnya kan aku udah janji ke kalian kalau kita mau langsung ngebahas tentang kasusnya Amanda Borges. Tapi baru banget kejadian guys, kurang lebih sekitar seminggu yang lalu ada berita yang cukup mengejutkan. Dan berita ini menambah panjang list atau daftar influencer atau content creator yang harus meninggal secara tragis. Nah, dia adalah Sana Yusuf, gadis yang masih sangat muda asal Pakistan yang tewas ketika berulang tahun yang ke-17. So, buka mata, buka telinga, cause the story will begin. Kebayang gak guys, hari dimana kalian ngerasa akan jadi orang yang paling bahagia di dunia, tapi ternyata itu adalah hari kalian terakhir hidup di dunia. Itulah yang terjadi sama Sana Yusuf, seorang content creator asal Pakistan yang meninggal pada saat umurnya itu baru 17 tahun. Dia adalah seseorang yang sangat cantik, aktif, makanya dia punya banyak sekali followers di TikTok. Dan pada saat meninggal followersnya itu sudah berjumlah 1 juta followers. Dan bahkan pada saat kejadian, Sana ini sedang merayakan ulang tahun yang ke-17 sekaligus perayaan 1 juta followersnya. Tapi walaupun dia ini masih sangat muda gitu ya, 17 tahun, aku sih masih kinyis-kinyis dan belum tahu apa-apa ya. Tapi Sana ini beda. Dia itu termasuk orang yang sangat aktif, sangat vokal untuk menyuarakan hak-hak perempuan dan mempromosikan budaya Citrali di sosial medianya. Nah, budaya Citrali itu apa? Jadi Citrali itu adalah salah satu suku yang ada di Pakistan. Nah, si Sana ini orang Citrali. Nah, kalau misalnya kalian suka nonton kontennya Sana di TikToknya gitu ya, nah dia tuh akan sering terlihat memakai baju panjang gitu ya, kayak dress panjang gitu, dan aksesoris tradisional yang terlihat seperti aksesoris India gitu, baju India, tapi ternyata bukan. Itu adalah pakaian atau aksesoris dari budaya Citrali. Nah, tanggal 2 Juni 2025, Sana yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran, buset, udah pinter, cakep, dokter lagi ya. Nah, dia yang memang sibuk banget gitu sehari-harinya karena dia adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dari pagi tuh udah sibuk banget mempersiapkan untuk perayaan ulang tahunnya ini. Jadi dia merayakan ulang tahunnya di rumah orang tuanya yang ada di Islamabad. Islamabad itu ibu kotanya Pakistan. Sebenarnya sih nggak banyak yang diundang. Dia cuma ngundang orang-orang terdekat dan keluarganya aja. Nah, kalau misalnya kalian lihat di postingan terakhir Sana, dia tuh udah kumpul-kumpul sama keluarganya bahkan dari hari sebelumnya gitu. Jadi memang ya dia mau merayakan momen spesialnya ini sama keluarganya gitu ya. Walaupun sebenarnya akan ada rangkaian acara lanjutan di malam hari. Tapi dari pagi sampai siang gitu dia spend dulu nih waktunya sama keluarganya. Dan dia kelihatan sangat happy di postingan tersebut. Nah, dari pagi sampai siang sampai sore gitu ya acara berjalan dengan lancar. Tapi tiba-tiba jam 5 sore Sana kedatangan seorang tamu yang bisa dibilang gak diundang. Karena dia gak terlihat happy gitu melihat kedatangan si orang ini. Ternyata cowok itu bernama Umar Hayat. Dan dia mendadak ada di rumah Sana. Kenapa kita bisa bilang mendadak? Karena
pada saat Sana melihat si cowok ini, dia terlihat kayak kaget, kayak gak suka gitu. Jadi bukan sesuatu yang normal mungkin untuk Sana melihat dia gitu. Terus karena dia kelihatan gak nyaman, gak suka, Sana otomatis langsung berinisiatif untuk mengusir cowok ini pergi. Karena dia gak mau kedatangan Umar Hayat itu justru merusak momen bahagia dia. Dalam upaya mengusir si Umar, Sana sempat bilang nih ke si Umar kalau mending kamu pergi aja karena di sini tuh banyak banget orang, banyak banget kamera. Aku gak mau kelihatan kayak gini gitu. Dia udah ngasih peringatan dan ngasih warning dalam bentuk ucapan itu berkali-kali sembari nyuruh si Umar ini pergi. Kurang lebih sih dia ngomong kayak gitu ya ke Umar karena dia mungkin udah terlalu gak nyaman. Dia ngeluarin HP-nya, apa ya, maksudnya itu sebagai sebuah gesture gertakan gitu ke Umar kalau misalnya kamu gak pergi, aku rekam, aku viralin nih, kayak gitu. Dia nodongin kamera HP-nya ke arah si Umar dan bermaksud biar si Umar itu takut dan pergi gitu. Bukannya pergi, tapi si Umar malah marah dan dia langsung ngeluarin pistol yang dia sembunyiin di bajunya dan langsung nembak Sana 2 kali di dada. Dor. Kalian bayangin ya, ini posisinya mereka tuh kan lagi ngobrol gitu ya. Si Sana tuh lagi berusaha untuk nyuruh si Umar pergi. Jadi jaraknya tuh sangat dekat. Nah, dalam posisi yang sangat dekat itu, si Umar nembak Sana langsung di bagian dada. Makanya akibatnya itu fatal banget. Gak lama setelah itu Sana dinyatakan meninggal di tempat. Terus si Umar Hayat ini ya, dia habis nembak bukannya kabur, tapi dia malah sempet-sempetnya ngambil HP Sana yang jatuh ke lantai. Baru habis itu dia lari. Gak tahu maksudnya apa, aneh kan? Pokoknya yang jelas dia sempet-sempetnya ngambil HP Sana dulu, baru dia kabur. Nah, orang-orang yang ada di situ karena posisinya memang Sana ini lagi kumpul sama orang-orang terdekatnya, ya otomatis langsung panik, langsung heboh, langsung manggil ambulans, polisi, pokoknya semua pertolongan mereka cari gitu untuk menyelamatkan Sana. Tapi sayang banget karena posisinya tadi seperti yang aku jelasin, itu benar-benar fatal akibatnya. Dan ya, Sana sebelum berhasil diselamatkan sudah dinyatakan meninggal di tempat. Jadi nyawanya Sana ini udah bener-bener nggak tertolong guys. Dan polisi di sini langsung gercep, dia langsung ngejar si Umar Hayat. Dia ngelacak CCTV yang ada di rumah Sana, CCTV di komplek perumahan Sana, perumahan orang tuanya Sana berarti. Terus dia juga ngecek CCTV yang ada di luar kota, sambil dia juga ngelacak pakai lokasi iPhone-nya Sana. Nah, kalian masih ingat kan tadi, masih lah orang baru banget diceritain. Nah, kalau di iPhone tuh kita bisa menggunakan yang namanya Find My iPhone. Jadi keberadaan iPhone kita itu akan dengan sangat mudah terlacak. Nah, yaitu apa Umar sengaja ngambil HP Sana agar dia mudah dilacak? Enggak dong pastinya. Nah, nanti kita akan tahu kenapa ya. Tapi yang jelas dengan Umar membawa HP Sana itu membuat lokasi Umar tuh lebih mudah terlacak. Dan dalam kurang dari 24 jam Umar Hayat berhasil ditangkap. Pas diinterogasi gitu ya, setelah ditangkap sama polisi nanya, kok bisa Umar itu ada di lokasi gitu, di rumahnya Sana gitu. Ternyata Umar itu udah ada di lokasi rumah orang tuanya Sana berarti ya, dari jam 5 pagi. Kebayang gak? Jam 5 pagi, berarti dari subuh dia udah bener-bener nungguin momen untuk ketemu Sana. Jadi si Umar ini kayak stalker gitu ya, dia stay di sana dari pagi sambil nge-stalking, sambil memantau, ada momen baru cus gitu. Gila sih, emang udah freak banget. Boleh gak sih aku bilang freak? Maaf banget, tapi itu freak banget menurut aku. Dia bisa tahu rumahnya Sana. Nah, kenapa si Umar ini bisa tahu rumahnya Sana? Karena ternyata plot twistnya adalah mereka itu sepupuan. Iya, mereka itu bukan orang asing guys. Jadi Umar Hayat ini adalah sepupunya Sana. Dan dia memang suka banget sama Sana. Tapi udah sering banget ditolak sama Sana. Mungkin ya Sana juga tahu gitu ya, sepupu ini aneh gitu. Bukan masalah fisik atau apa, tapi emang kelakuannya aneh kan ya. Kita bisa sense kan kalau orang tuh kelakuannya aneh. Mungkin ya, aku juga gak tahu. Tapi mungkin Sana juga bisa ngerasa ya gak vibing aja gitu. Sana ngerasa mereka gak akan cocok gitu. Makanya udah sering banget ditolak sama Sana. Tapi si Umar nih kayak bener-bener suka gitu sama Sana. Dia gak pantang menyerah. Dan beberapa kali tuh ya terlihat sering stalking Sana. Sering menguntit si Sana dia. Emang sepupuan boleh saling suka ya? Oh, Boleh. kalau dari apa teh? Dari ayah. Oh gitu. Oke, this is such a fun fact. Oh iya. Kalau dalam Islam sepupu dari ayah yang bukan kalau dari ibu nggak boleh. Kan kita juga nggak tahu ya ini si Sana tuh sepupuannya tuh Dari ayah atau dari ibu sama si Umar ya? betul, dan dia tuh dekat apa sepupu jauh gitu kan kita nggak tahu ya. Oh. Sepupu jauh ayah itu boleh. Oh. Makanya di Pakistan kan banyak sebenarnya yang keluarga ngejodohin anak perempuannya dengan keluarganya yang lain. Iya ya. Yang Kayak pertama itu.
sepupu tuh kayak masih oke kan. Di beberapa negara dan beberapa culture, sepupu tuh setahu aku masih oke gitu. Asal bukan saudara kandung ya. Tapi memang di negara kita dan mungkin beberapa negara lainnya ya kalau keluarga masih ada hubungan keluarga itu benar-benar nggak boleh gitu untuk menikah. Nah menurut kalian gimana komen? Apakah di keluarga kalian jangan-jangan ada yang sama sepupu nggak apa-apa gitu? Karena ya beda-beda juga tergantung budaya masing-masing keluarga gitu guys. Oh makanya di orang rumahnya itu nggak waspada sama sekali karena itu keluarga gitu loh. Jadi kayak udah biasa aja dan maksudnya si sepupu siapa namanya tadi yang cowok yang nembak? Umar Hayat. Nah makanya si Umar Hayat ini tahu gitu loh rumahnya terus bisa masuk suka-suka gitu loh. Well sebenarnya mungkin orang tuanya nggak nganggep si Umar ini orang asing karena sepupunya kan. Tapi ya mereka mewaspadai Umar karena beberapa kali sering ketahuan kalau si Umarnya suka nguntit kan. Dan karena udah track recordnya si Umar nih jelek banget, orang tuanya tahu juga, mungkin sana juga cerita sama orang tuanya, udah di blacklist nih si Umar, pokoknya kagak boleh masuk rumah gitu kan. Karena dia bener-bener sering nguntit gitu ya, dia sering memantau, dia tuh sampai tahu jam berapa orang-orang yang di lantai 1 itu pergi dan kapan pintunya itu nggak dikunci. Nah dia tuh benar-benar udah tahu. Nah ketika dia udah tahu, dia memanfaatkanlah momen tersebut untuk menyelinap masuk. Makanya baru dia dari lantai 1 dia masuklah ke lantai 2 ke tempat orang tuanya sana. Kayak gitu guys. Emang ya nggak tahu ya kenapa kalau orang udah punya niat itu pasti bisa gitu. Walaupun niatnya nggak baik, makanya kita harus hati-hati banget gitu karena orang jahat tuh niatnya juga kuat, bukan yang baik doang niatnya kuat gitu. Dan ternyata konyolnya lagi ya, dia itu sempat ngambil HP sana dulu sebelum kabur karena ternyata dia mau menghilangkan jejak dia yang ada di HP sana. Dia mau ngapus semuanya. Mungkin di sana tuh ada bukti-bukti kalau ya dia stalking, dia nguntit, dia pernah ngirimin apa gitu ke sana, kita kan nggak tahu via chat apa segala macam. Jadi dia pengen ngapus semuanya, makanya dia memprioritaskan untuk mengambil HP sana dulu sebelum kabur gitu. Itu mah bukan ngilangin jejak, malah orang jadi gampang nemuin dia gitu loh. Ya pokoknya cepat. Soalnya sekarang kan ya, udah gampang gitu ngelacak-ngelacak HP. Ya mungkin dia nggak kepikiran sampai sana ya kalau ternyata lokasi iPhone tuh gampang banget dilacak. Dan kedua ya kalaupun maksudnya ya lambat laun itu bukti itu kan barang bukti itu pasti akan dicek. Apalagi ada kasus seperti ini gitu. Dengan dia nembak sana ini pasti barang-barang sana, barang milik pribadi sana tuh pasti dicek lah. Terutama handphone gitu kan. Jadi jejak digital di si Umar ini pasti akan ketahuan gitu maksud aku. Ya kan? Jadi maksudnya kayak ya gak ada gunanya sebenarnya ketika dia memutuskan untuk membunuh sana itu udah pilihan yang salah. Tapi memang si Umar Hayat ini mengakui semua perbuatannya ke polisi. Dan ternyata memang motifnya itu ya kebencian karena sudah beberapa kali mengalami penolakan. Jadi dia tuh saking sukanya, saking cintanya pengen banget milikin sana. Tapi karena memang cintanya bertepuk sebelah tangan dan sana terus-menerus menolak, dia akhirnya jadi benci dan dendam. Kalau aku tidak bisa memiliki, maka kamu tidak boleh dimiliki oleh yang lain atau kamu tidak berhak hidup. Gitu kali prinsipnya Umar Hayat ya. Makanya ketika di momen itu dia berhasil menemui sana dan sana masih nolak, itu udah piled up tuh kayak udah numpuk gitu kebenciannya dia. Makanya dia langsung tanpa pikir panjang nembak sana. Dan berarti sebenarnya ini udah ada rencana juga ya karena dia nyembunyiin si pistolnya itu di balik bajunya kan. Berarti dia sudah ada pikiran sih menurut aku kayak oke, kalau kali ini gue ditolak atau bahkan diusir, udah sih gue langsung aja keluar gitu. Dan itulah yang dia lakukan. Berarti memang sudah direncanakan. Harusnya sih kalau pembunuhan berencana hukumannya itu lebih berat. Dan sayangnya apa yang menimpa sana ini bukan sesuatu yang baru atau pertama kali terjadi di Pakistan, di mana memang sering terjadi kekerasan akibat penolakan. Dan setahu aku di Pakistan sendiri ada 2 public figure yang harus mengalami kekerasan karena menolak seseorang gitu. Yang pertama itu ada Nur Mukadam. Jadi si almarhumah Nur ini dia harus disiksa sampai dipenggal karena dia menolak cinta teman masa kecilnya. Padahal kan hak mencintai dan dicintai itu hak milik setiap orang gitu, nggak boleh dipaksakan ya nggak sih guys. Yang kedua ada Khadijah Siddiqui. Dia ditusuk 23 kali karena nolak teman sekelasnya. Tapi untungnya dia masih hidup guys. Nah kalau misalnya kalian tertarik sama kasus-kasus ini, kita bahas lebih lanjut, boleh komen aja.
Dan gak cuman di public figure ya, kayak di Pakistan itu adalah salah satu negara di mana kekerasan terhadap perempuan ini masih sering terjadi. Terutama kalau menolak menikah gitu ya, misalnya di keluarganya dia dijodohin gitu, tapi ternyata dia menolak. Nah itu habis guys sama keluarganya. Si ayah ini gak akan sungkan-sungkan untuk nyiksa dia, karena itu bentuk merendahkan harkat martabat keluarga kali ya. Kalau misalnya kita dijodohin tapi kita nolak dengan alasan kita misalnya udah punya pilihan kita sendiri atau kita udah punya pasangan sendiri, tapi itu jarang sekali diperbolehkan. Dan bahkan si pihak keluarga tuh gak segan-segan akan nyiksa kita gitu kalau misalnya kita punya pilihan kita sendiri gitu. Umar Hayat memang udah dipenjara tapi sidangnya belum berlangsung guys. Jadi sidangnya baru akan berlangsung pada tanggal 18 Juni 2025. So ya, kita berharap pastinya semoga Umar Hayat mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya dan turut berduka untuk keluarga Sana Yusuf, dan semoga almarhumah Sana sekarang tenang ada di atas sana ya. Bahaya atau maut itu memang datang gak disangka-sangka guys. Gak usah bahaya atau maut deh. Kadang ya ketika kita ngerasa nih, ini aku doang atau kalian juga, coba komen. Ketika aku ngerasa kayak aku tuh lagi happy banget, lagi seneng banget, tapi pasti terbesit ada satu pikiran kayak bakal ada apa-apa gak nih? Karena kayak gak mungkin aku tuh bisa se-happy ini, paham gak sih maksudnya? Jadi ketika kita lagi happy banget, biasanya tuh selalu ada hal yang bikin gak happy yang menutup. Kayak gitu, ya gak? Nah kayak misalnya Sana tadi kan, dia lagi happy banget ngerayain ulang tahunnya, kumpul sama orang-orang yang dia sayang. Tapi ternyata itu menjadi hari dimana dia menemui ajalnya. Dan hal ini juga yang dialamin sama Amanda Borges, dimana dia lagi happy banget karena dia bisa traveling ke negara favoritnya yaitu Jepang. Tapi di sana dia meninggoy. Amanda ini tuh lagi seneng banget karena akhirnya dia bisa ke Jepang lagi. Nah ini memang bukan pertama kalinya dia ke Jepang guys. Dia udah sering banget bolak-balik Jepang karena Jepang itu menurut dia aman dan salah satu negara ideal buat dia untuk ditinggalin. Tapi ya siapa sangka ya kalau ternyata dia harus meninggal dan menghembuskan nafas terakhirnya justru di negara yang paling dia sukai. Kejadian yang menimpa Amanda Borges da Silva ini sebenarnya terjadi lebih dulu guys dari kejadian yang menimpa Valerie Marquez. Tapi memang kejadian itu nggak seviral kejadiannya si Valerie, karena mungkin Valerie juga kan meninggalnya pas live ya, bener-bener live streaming itu. Jadi bener-bener momen yang mengagetkan banyak orang secara langsung yang menonton live itu gitu. Tapi kalau misalnya si Amanda ini kejadiannya tuh lebih kayak pelan-pelan gitu, tapi lambat laun akhirnya mulai terdengar gitu. Bedanya juga kurang lebih hampir sebulanan. Kalau misalnya si Amanda itu kejadiannya itu justru awal Mei, dan kejadian yang menimpa Valerie Marquez itu terjadi pada akhir Mei. Jadi sebenarnya hampir beda sebulan. Sampai akhirnya setelah kasus Valerie, barulah kasus si Amanda Borges ini mulai terdengar. Nah terus kenapa kok bisa tiba-tiba viral gitu? Karena beberapa orang gitu bikin konten speak up gitulah di sosmed tentang kematian si Amanda. Nah salah satunya yang bisa dibilang paling viral itu adalah konten yang dibikin sama traveler yang suka ke Jepang dan mendapatkan sebuah perilaku atau mengalami sebuah ketidaknyamanan pada saat dia traveling ke Jepang, dan menurut dia ketidaknyamanan tersebut bisa saja menimpa siapapun yang lagi traveling ke Jepang gitu. Pokoknya kita akan bahas tentang dia nanti. Sekarang kita bahas tentang Amanda Borges dulu. Amanda Borges da Silva adalah seorang content creator yang merupakan seorang peneliti juga, dan dia aktif di Instagram ya guys. Jadi di Instagram udah lumayan pengikutnya di umurnya yang baru berusia 30 tahun. Bisa terbilang masih muda ya. Nah di akun Instagramnya dia tuh dia suka sharing konten atau foto-foto dia kalau lagi nonton F1. Jadi pas lagi ada balapan tuh di Jepang, Suzuka, pada tanggal 4-6 April, dia bela-belain tuh guys, dari Brazil dia terbang ke Jepang. Karena dia udah di Jepang, dimana dia memang suka banget traveling di Jepang, ya dia mikir lah, masa udah jauh-jauh ke Jepang langsung pulang, kenapa nggak stay dulu di sini dan traveling gitu. Akhirnya dia stay lah di Jepang selama beberapa minggu. Ya karena memang dia suka Jepang, pasti setiap kali ke Jepang dia bener-bener ngabisin waktunya ke mana-mana ya. Dia suka ke Disney Sea, dia bahkan juga explore daerah-daerah pedesaan di Jepang. Dia suka naik Shinkansen juga. Dan dari postingan-postingannya tuh kelihatan kalau dia tuh setiap di Jepang dia bener-bener kerasa happy. Bahkan saking cintanya dia sama Jepang guys, dia sudah memutuskan kalau akhir Mei nanti dia akan menetap untuk tinggal di Jepang
for good. Nah ini semua tuh karena dia ngerasa safe, dia merasakan kenyamanan dan keamanan di Jepang yang tidak dia temukan di negara lain. Bahkan kalau dibandingin sama Brazil, memang Jepang itu tingkat keamanannya di atas Brazil guys. Dan itu juga dia udah buktiin sendiri ya. Jadi selama beberapa kali traveling di Jepang, dia tidak pernah menemukan kejahatan apapun gitu. Harusnya setelah dia nonton balapan ini, dia kan balik ke Brazil itu tanggal 1 Mei 2025. Baru setelah dia balik ke Brazil, baru dia akan balik lagi ke Jepang nanti for good ini akhir Mei. Tapi pada tanggal 1 Mei, mulailah keanehan terjadi. Jadi Amanda yang seharusnya udah nyampe di Brazil gitu, dia tidak bisa dihubungin sama keluarganya. Keluarganya bingung gitu, kenapa nih tiba-tiba si Amanda gak bisa dikontak sama sekali, padahal ini jadwalnya dia balik ke Brazil. Tapi ternyata pada tanggal 1 Mei itu Amanda ditemukan tewas di apartemen yang dia sewa. Kok bisa? Nah ini kronologinya dari segi waktu ya guys. Jadi pada tanggal 1 Mei 2025 Amanda itu seharusnya pulang ke Brazil. Dia udah beli tiket dan jadwal penerbangannya itu sore hari. Tapi ternyata pada tanggal 1 Mei 2025 di pagi hari, apartemen yang disewa Amanda yang lokasinya itu di daerah Narita itu terjadi kebakaran. Dan sedihnya Amanda menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Dan mayat Amanda pun ditemukan setelah api dipadamkan. Setelah diinvestigasi, kata polisi penyebab kematian Amanda itu adalah karena terlalu menghirup banyak gas. Biasanya kalau kebakaran kan asapnya bener-bener yang pekat, yang beracun. Nah itu memang bisa bikin orang meninggoy guys. Nah kata polisi itu tuh penyebabnya. Setelah diotopsi ternyata ditemukan kalau di tubuh Amanda itu ada cedera dan zat beracun. Fun fact ini dari scriptwriter Ahaku Tehnini, ternyata kalau di Jepang itu otopsi itu wajib, apalagi kalau misalnya terjadi kecelakaan atau ada orang-orang yang meninggal di tempat fasilitas umum gitu ya. Jadi nggak harus minta persetujuan keluarga. Itu kenapa dalam kasus Amanda Borges ini yang meninggal di apartemen itu jatuhnya kan fasilitas umum, itu dia nggak perlu persetujuan keluarganya dulu karena jadinya lama dan segala macam. Itu tanpa babi bu, itu langsung petugas memutuskan untuk oh ini harus diotopsi kayak gitu. Akhirnya setelah diotopsi makanya ketahuan lah kalau di tubuh Amanda itu ada cedera dan ada zat beracun, yang artinya Amanda udah dibius duluan sebelum kebakaran terjadi. Kok bisa? Siapa pelakunya? Polisi juga bilang kalau dia menemukan barang-barang pribadi milik Amanda kayak handphone, perhiasan, perangkat elektronik itu memang hilang dari lokasi kejadian. Dengan barang-barang yang hilang ini diduga motifnya itu adalah perampokan. Beberapa hari kemudian akhirnya polisi di Jepang berhasil menangkap pelaku. Dan ternyata pelakunya adalah orang Sri Lanka yang menetap di Jepang. Nah jadi si pelaku ini ketangkap di CCTV guys. Lagi keluar dari apartemen gitu, kabur buru-buru karena kebakarannya udah semakin besar. Nah terlihat memang dia sedikit panik ya, karena dia habis ngebakar gitu. Mungkin dia takut ketangkap atau gimana, yang jelas dia benar-benar kelihatan panik, terus dia kabur gitu ninggalin si apartemen. Nah sebenarnya pada saat Amanda meninggal itu beritanya nggak terlalu banyak, tapi pada akhirnya seperti yang aku ceritain di awal, kasus ini viral karena diangkat oleh beberapa orang di sosial media, termasuk seorang TikToker yang bikin kasus ini viral banget, itu namanya Natalisi, yang merupakan seorang traveler juga di Jepang. Jadi dia suka banget sama Jepang, dia sering solo traveling ke Jepang, dia merasa dan mengaku hampir mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami Amanda di Jepang. Makanya dia up konten ini dan dia turut berduka sama kejadian yang dialami Amanda. Tapi intinya dia bilang dia ngerasa kalau ternyata sekarang Jepang memang udah gak aman, dan kejadian yang menimpa Amanda itu bisa saja menimpa dia. Namanya ingat ya, Natalisi. Jadi sekarang kita akan ngebahas dari POV-nya si Natalisi ini. Jadi si Natalisi ini sebelum kejadian Amanda, kayaknya jauh sebelum kejadian Amanda deh, dia tuh lagi traveling ke Jepang, dan dia seperti Amanda sama sekali dia nggak punya negative thinking tentang Jepang sama sekali. Bahkan dia secinta itu sama Jepang sampai akhirnya dia mengalami suatu hal yang menurut dia sangat amat mengerikan, dan itu bikin dia PTSD, trauma, anxiety, semua penyakit mental mengerikan itu dia alami setelah kejadian ini, yaitu di mana dia menemukan ada seorang pria tidak dikenal di bawah kasur kamarnya. Jadi Natalis ini ke Jepang untuk traveling itu di bulan April guys. Nggak terlalu jauh jaraknya sama si Amanda. Nah
Dia tuh nginep di, bisa dibilang di hotel yang lumayan punya nama di Jepang. Jadi bukan hotel ecek-ecek, bukan hotel melati gitu. Nah di hotel tempat dia nginep ini, kamarnya aja harus pakai akses. Ini aku ceritain ya kronologi Natalisi menemukan pria aneh itu di kamarnya ya. Nah namanya orang traveling itu kan capek ya guys, karena kita mengunjungi beberapa tempat dalam sehari gitu. Nah ketika dia habis jalan-jalan gitu, dia ngerasa capek, dia mau istirahat dulu nih di hotel. Dia mau aduh rebahan dikit enak nih kata dia dalam hati gitu ya. Tapi sebelum dia rebahan, dia ngerasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba dia mencium ada bau yang dia deskripsikan sebagai bau yang gak enak kata dia. Tapi dia masih positive thinking, dia mikir bisa aja nih, kan Jepang lagi panas, siapa tahu keringetan terus jadi bau gitu, atau bau matahari gitu ke badan dia. Pokoknya dia positive thinking kalau bisa aja itu karena matahari atau panas gitu ya. Dia cium lah rambut dia, enggak kok, harum malah. Ini rambut aku harum habis keramas by the way. Too much info. Intinya dia nyium rambut dia, enggak ada baunya sama sekali, enggak ada baunya, maksudnya enak-enak aja baunya. So berarti bukan dari rambut dia baunya. Dia ikutin tuh bau. Kok bisa ya? Berarti tajam guys penciuman dia. Dia ngikutin, dia fokus ngikutin baunya. Sampailah dia menemukan tempat arah datang bau itu gitu. Ternyata dari bawah kasur. Masih positive thinking. Mungkin ada sampah atau tikus gitu. Nggak tahu deh. Pokoknya ada sesuatu tapi dia nggak mikir negatif sama sekali intinya. Apa ya ini gitu. Dia ikutin sampailah dia jongkok guys ke bawah kasur biar ngeliat gitu kan. Tapi pas lihat ke bawah kasur dia kaget sekaget-kagetnya. Ternyata di sana dia ngeliat sepasang mata balik natap dia. Jadi kayak awkward moment saling tatap gitu. Tapi at the same time aku bisa relate gitu. Itu kayak kita tuh masih mencerna gitu. Ini tuh apa gitu. Kok tiba-tiba ada orang gitu. Ya jadi mata itu punya orang. Dan beneran guys, ada orang di bawah kasurnya Natalisi. Kebayang gak sih ngerinya gimana? Aku dari dia cerita aja ngebayangin itu ngeri banget. Ada orang cowok gak dikenal jongkok di bawah kasur kita dan ngelihat balik ke kita. Kayak ngelihat gitu. Apa yang akan kalian lakuin kalau kalian ada di posisinya Natalisi? Coba komen. Kalau aku 1, 2, 3 aku bakal teriak sekencang-kencangnya. Pokoknya aku berisik banget. Tapi kalau misalnya dia jadi panik dan terus jadi bukul atau jadi ngebunuh aku gimana ya? Nggak jadi, nggak boleh panik, tenang. Apa ya? Ya pokoknya aku pasti tipe yang bakal panik sih. Kalau kalian tipe yang mana? Tipe yang bisa tenang atau tipe yang bakal panik juga kayak aku? Coba komen. Oh my god, serem banget. Dan ternyata Natalisi ini seperti saya guys. Jadi dia teriak sekencang-kencangnya. Dia benar-benar ngeluarin semua tenaga dia buat teriak sebagai gesture minta tolong. Cowok yang ada di bawah kasur si Natalisi itu sempat ngeliatin dia, tapi akhirnya cowok itu memutuskan untuk kabur lewat pintu. Mungkin karena dia takut kalau orang-orang tuh bakal segera berdatangan gitu ya ke kamarnya si Natalisi, makanya dia memilih untuk kabur. Oh berarti that works. Berarti kalau kamu lagi sendiri terus tiba-tiba ketemu orang aneh, mungkin hal yang pertama kamu lakukan adalah teriak. Karena itu yang dilakukan Natalisi dan itu berhasil. Pengalaman itu diceritain langsung sama Natalisi di sosial medianya dan dia cerita dalam keadaan menangis. Dia benar-benar nangis, dia benar-benar sedih karena aku kebayang banget sih trauma yang dialami ketika dia mengalami hal itu. Plus dia juga sedih banget karena Jepang itu menurut dia itu tempat pelarian dia gitu ketika dia stres atau pengen liburan, dia pasti ke Jepang gitu. Makanya ketika ini terjadi di Jepang, dia ngerasa dia gak sanggup nih buat balik lagi ke Jepang. Dan si Natalisi juga langsung ngelapor, tapi sampai sekarang cowok yang ada di bawah kasur dia itu belum ketangkep sama polisi. Tapi kok bisa sih dia masuk? Kan itu kan dikunci tuh kamarnya. Yeah. Pasti hotel kan pasti entah pakai kartu, entah pakai kunci gitu loh. That's it. Itulah yang menjadi misteri sampai sekarang. Maksudnya kenapa? Ini kan bukan di negara mana gitu yang gak aman. Ini Jepang gitu ya. Kok bisa ini orang masuk ke kamar hotel yang bahkan pintunya aja pakai akses gitu? Ya gak sih? Aneh gak sih? Maksudnya gimana cara dia masuk gitu? Jangan dia teleport. Bisa. Kalau dia teleport gitu masuk, dia superhuman, dia punya superpower. Tek nembus pintu bisa. Ya itu masih nggak tahu sih kok bisa. Soalnya pihak hotel ditanya juga yang nggak confirm apapun gitu, maksudnya nggak menjelaskan apapun. Tapi memang pihak hotel mengakui, maksudnya ya itu kesalahan dari mereka dan dia bersedia ganti rugi gitu.
kerugian yang dialami Natalisi. Jadi Natalisi itu minta refund guys, karena dia kan stay di hotel itu untuk masih beberapa hari. Nah itu dia minta refund, minta ganti duitnya biar dia bisa pindah ke hotel lain. Sama dia minta ganti untuk kompensasi mental support. Tapi itu pun enggak full sesuai yang dia minta jumlahnya gitu. Jadi intinya dia kecewa banget lah, si Natalisi ini bilang kayak gitu. Terus orang-orang juga kan ngerasa ini tuh aneh ya, karena memang tidak biasa terjadi gitu. Maksudnya kasus kayak gini tuh jarang banget kejadian di Jepang. Dan ini tuh diekspos sama traveler gitu, content creator, ya viral lah ini gitu. Dan viral juga menurut aku karena ini Jepang ya gak sih yang ya maksudnya kalau ini tempat yang gak aman, memang negara yang terkenal gak aman gitu ya, let's say India gitu, di sana banyak banget kasus kriminal terjadi gitu ya, gak heran gitu. Tapi ini Jepang, banyak orang yang memang suka Jepang dan ngerasa aman gitu kalau traveling ke Jepang. Nah ini justru kejadian sebaliknya. Jadi makanya ini kasus lumayan viral ketika dia upload testimoni dia, pengalaman dia. Banyak orang juga berspekulasi bahwa mungkin nih pihak hotel sama si stalker ini kong kali kong gitu ya. Tapi pertanyaannya buat apa gitu, ya gak sih? Tapi memang ada alasan nih, ada basisnya gitu, ada fondasinya kenapa orang-orang berpikir demikian. Karena ternyata tempat si Natalisi menginap ini hotelnya namanya hotel apa? Apa hotel? Bukannya aku nanya ya ke kalian, aku nggak tahu. Hotel apa? Apa nama hotelnya guys? Bukan nanya, hotel apa? Terus aja gini. Hotel apa ini memang pernah menimbulkan kontroversi beberapa kali. Ternyata guys, pendiri apa hotel, Toshio Motoya, ini merupakan seorang penulis buku dan bukunya itu berjudul Theoretical Modern History 2. Bukunya itu intinya sih isinya itu untuk menyangkal segala kejahatan yang dilakukan oleh Jepang di masa sejarah. Jadi Jepang kan pernah menjajah Korea Selatan, menjajah Cina, dan gak cuma menjajah ya, sambil menjajah itu banyak banget kekejaman, penyiksaan, pelecehan yang dilakukan sama Jepang. Itu tertulis di sejarah kan. Nah si bukunya tuh isinya untuk menyangkal. Pokoknya intinya untuk ngasih tahu kalau itu tidak benar. Jadi kalau misalnya di negara-negara lain itu dipercaya Jepang melakukan hal itu, ya itu fitnah, itu tidak benar gitu. Intinya dia memperbaiki nama dan reputasi Jepang gitu ya. Berarti dia benar-benar kayak nasionalisnya tuh tinggi banget. Dan itu ditaruh di kamar-kamar hotel apa gitu. Biar mungkin tujuannya adalah untuk traveler-traveler ini, terutama yang dari luar negeri ini tuh baca. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata Jepang gak sejahat itu ya. Mungkin itu pikiran dia gitu, tujuannya kayak gitu. Tapi sempat ada yang beberapa orang yang nulis kayak gitu, kalau ternyata di kamar hotelnya memang ada buku-buku itu yang tujuannya takutnya untuk brainwash. Tapi juga banyak yang bilang kalau gak ada bukunya gitu, jadi tidak ditemukan buku itu gitu di kamar-kamar hotel gitu. Mungkin sebenarnya iya, tapi mungkin dulu banget gitu, kita gak tahu. Tapi yang jelas akhir-akhir ini banyak kayak turis, traveler gitu yang suka nginep di apa sih, pada bilang gak ada gitu ya. Tapi pada zaman Asian Games, ketika Asian Games terjadi di Jepang, ini kata Teh Nini juga ini ya, dia baca gitu, ternyata ada turis Amerika atau Eropa gitu pernah memang menemukan buku itu di kamarnya dan pernah melihat dan juga membaca. Kayak gitu guys. Ya one controversy to talk about lah ini, maksudnya nih kayak kok gitu sih kayak gitu. Makanya ya sebenarnya hotel apa sendiri ini bukan yang namanya bersih-bersih banget juga gitu. Belum lagi ternyata di tahun 2007 itu hotel apa pernah melanggar standar keamanan Jepang. Jepang ini kan termasuk negara yang sering dilanda gempa. Jadi setiap bangunan itu harus memenuhi standar keamanan biar aman gitu guys dari gempa. Ternyata ditemukan kalau beberapa cabang apa ini tidak memenuhi standar tersebut. Makanya tahun 2007 itu yang tidak memenuhi standar disuruh bangun ulang. Bisa jadi nih ya, setelah dibangun ulang bukan cuman standar ketahanan gempanya doang nih yang bermasalah, tapi juga standar dalam keamanan akses juga jadi masalah gitu. Kita kan nggak tahu apa yang dirombak terus gimana jadinya. Jadi kayak ada apa sih celah-celah untuk diselundupi. Nggak tahu, buktinya itu bisa masuk gitu orang asing ke hotel itu. Itu siapa? Sampai sekarang aku juga jadi kepo gitu. Dan aku belum pernah ke Jepang lagi, jadi lumayan kepikiran sih lihat videonya Natalisi. Dan setelah kejadian-kejadian ini yang menimpa Natalisi, kemudian Amanda, itu bikin orang-orang jadi berpikir, apakah ini memang propertinya yang bermasalah atau memang tingkat keamanan di Jepang sedang menurun drastis. By the way, kejadian yang menimpa Amanda Borges itu bukan di apa hotel ya guys. Itu terjadi di sebuah apartemen di dekat Bandara Narita Airport gitu. Jadi beda sama yang dialami sama Natalisi. Kalau Natalisi tadi di
Apa Hotel. By the way, kalian pernah nginep di Apa Hotel gak sih? Coba komen yang pernah nginep di Apa Hotel, karena ternyata cabangnya tuh banyak banget. Siapa tahu kalian pernah nginep di sana, boleh tulis testimoni gimana di sana. Tapi aku jadi kepo deh, yang pengen kalau ke Jepang apa kita kalau ada Apa Hotel gitu. Ya gak sih? Kenapa kepo kamu? Ya kan ini maksudnya ada kasus gitu. Kalau emang ada lagi di bawah. Ya paling kita kalau aku ya, misalnya aku nemuin si buku Theoretical Modern History 2 itu, aku bawa pulang lah, aku baca. Tapi ya aku gak akan gampang percaya, karena kan kita harus melihat fakta-fakta yang lain gitu. Tapi lumayan bukunya. By the way, untuk kasus Amanda sendiri itu penyelidikannya masih berlangsung. Ya so far ya memang dibilangnya motifnya perampokan, karena perampok itu takut, si orang Sri Lanka ini takut, makanya dia ngebakar semuanya biar gak ada barang bukti, biar dia bisa lolos gitu. Tapi ujung-ujungnya kan emang tetap ditangkap. Dan kita masih pantau ya guys kejadian, karena memang belum diputuskan, maksudnya hukumannya, terus sidang dan segala macamnya itu belum ada kabar lagi gitu. Jadi kita pantau sama-sama. Kalau misalnya ada update dan kalian tertarik pengen dengerin, boleh komen. Jadi aku tahu kalau kalian suka sama kasus ini, dan kita bisa riset untuk update lagi di video lainnya. Oke guys, sekian part 2 kali ini. Lumayan panjang ya, dari part 2 sampai part 2. Dan yang tadinya kita mau ngebahas 2 influencer, tapi ternyata ada tambahan kasus tengah-tengahnya. Jadi kita ngebahas 3 tragedi sekaligus, dimana 2-nya itu menimpa content creator asal Amerika Selatan atau Amerika Latin, dan yang satu lagi yang terbaru itu kejadiannya menimpa seseorang yang berasal dari Pakistan, Asia Selatan. Kalau misalnya kalian ada pengalaman yang pengen kalian bagi, entah itu cerita horor, crime, thriller atau apapun itu, kalian bisa email ke natiapodcast@gmail.com. Nanti aku atau tim aku bakal bacain. Dan kalau menarik bakal dibacain juga di BH Natia. By the way, dari semua kasus ini yang masih berjalan itu kasusnya Valerie guys, Valerie Marquez. Itu bahkan tersangkanya aja belum ditetapkan. Jadi kita pantau bareng-bareng, semoga polisi atau pihak yang berwajib itu benar-benar bisa menemukan pelaku utama, nggak salah tangkap gitu ya, dan pelaku itu diberi hukuman yang seberat-beratnya. Yang bikin aku miris banget dan kenapa aku tertarik buat bawain kasus ini adalah karena pertama, mereka itu masih muda-muda banget. Paling tua itu umur 30, which is itu juga masih sangat muda. Mereka masih sehat, masih punya banyak mimpi, masih punya banyak goals yang belum kesampaian, dan meninggal dengan tragis dengan alasan yang menurut aku gak pantas gitu. Maksudnya kayak ya apapun itu untuk ngabisin nyawa orang itu memang tidak ada alasan yang pantas. Tapi kalau kita dengerin gitu ya, kita telah sama-sama dari episode pertama ke episode kedua, itu kayak tragis tapi ya bukan konyol, apa ya, maksudnya kayak gak bisa diterima juga gitu alasannya. Satu ada iri atau jealousy mungkin yang sampai sekarang belum ketahuan si Valerie, atau yang kasusnya Sana karena ditolak cintanya, kayak come on gitu, itu nyawa manusia loh yang dihilangin. So ya aku bener-bener prihatin sama apa yang menimpa ketiganya, sedih banget jujur, dan kebayang banget gimana keluarganya pasti kehilangan. So ya turut berduka untuk keluarga Valerie, Amanda dan juga Sana. Dan ya ini peringatan ya buat aku dan kamu juga yang nonton, untuk lebih bisa berhati-hati dan jangan percaya sama siapapun termasuk orang terdekat. Bahkan keluarga sekalipun, menurut aku juga kita harus bener-bener kayak waspada, hati-hati, bener-bener aware sama apa yang ada di sekitar kita. Gak bisa terlalu santai, terlalu nyaman, karena ya itu kayak bahaya atau maut itu bener-bener bisa menghampiri kita kapan aja gitu. Bahkan ya di negara teraman sekalipun, kalau misalnya kalian suka ngeluh, oh ya negara aku nih, aku tinggal di negara yang gak aman apa segala macam ya. Di Jepang ternyata negara yang kita elu-elukan, yang kita puji-puji karena keamanannya gitu ya, ya terjadi itu kasus si Amanda gitu. So ya gak ada yang 100% aman, makanya kita harus setiap saat, kapanpun, dimanapun menjaga diri kita dan orang-orang yang kita sayang dengan berbagai cara. Karena kejahatan itu ada dan bisa terjadi bukan cuman karena niat, tapi karena kesempatan. Kata Bang Napi. See you on the next episode. Bye-bye.